Tangan gue. Kondisi sekarang. Kondisi sekarang alhamdulillah sudah pulih 100%, sudah sembuh. Ini sekarang tinggal pemulihan lah ya, supaya menjaga imunnya tetap stabil. Tapi kemarin berapa lama? Pulang dari rumah sakit 1 bulanan lah ya. Iya, di rumah sakitnya sih 2 minggu. Ya. Terus after dari keluar dari rumah sakitnya itu sekitar sebulan deh baru benar-benar beraktivitas bisa. Tapi ini artinya awal mulanya mungkin Babe bisa didiagnosa penyakit itu apa? Awal mulanya kemarin demam ya, terus kita bawa ke IGD tuh DBD awalnya. Positif DBD. Iya, DBD-nya positif. Terus setelah DBD, idealnya kalau DBD itu kan cuman Cuman saat, trombosit doang yang turun. beberapa saat doang demamnya gitu kan. Kalau ini demamnya nggak turun-turun sampai 40. Udah gitu dokter mulai curiga karena kalau DBD itu kan yang turun hanya trombosit. Kalau aku semua turun. Leukosit darah putihnya sampai 0, ngedrop. HB-nya berapa? HB-nya waktu itu sampai sempat 6. 6. Terus kayak HB 6. Iya, HB 6 trombosit tuh sempat kayak 12.000 ya? Iya, dari 70 pokoknya setiap hari turun deh 70, 60 sampai terakhirnya itu 12.000. Terus 12.000. HB-nya 6 gitu. Jadi dokternya bilang kayak pemeriksaan lebih lanjut deh, kayaknya ini nggak bukan DBD. Kayak seperti ada kelainan lain Ya, gitu kayak gitu. ada yang Ya menyerang udah akhirnya darahnya. diperiksa, diambil tulang sumsum belakang tuh. Jadi Iya, kayak jarumnya BGMP. jarumnya lumayan besar, jadi sebelum dimasukin jarum itu disuntik lagi, dibius, diambillah sedot tulang sumsum belakang aku. Buat dites. Dari situ diketahui kalau ternyata penyakitnya bukan DBD tapi anemia aplastik, penyakit yang cukup langka lah. Jadi kayak autoimun sih, kayak lama apa baru 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 tahu ketahuan. itu, baru ketahuan. Jadi autoimun lah lebih tepatnya. Jadi kalau imun itu kan idealnya tuh menyerang penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah kalau imun aku sendiri bukan menyerang penyakit tapi menyerang tulang sumsum belakang aku. Tulang sumsum itu kan dalam tubuh tuh katanya gunanya untuk memproduksi sel-sel darah. Nah karena tulang sumsumnya diserang sama dia, jadi rusak lah tulang sumsum aku, tidak bisa memproduksi darah. Kayak orang Jadinya normal gitu. ya jadinya akhirnya kalau mau sembuh total alternatifnya harus ke Singapura atau Malaysia untuk jalani transplantasi tulang sumsum belakang. Kalau untuk sementara sih obat Pakai autoimun obat, aja, ya. jadi biar nekan imunnya biar nggak nyerang. Tapi ada rencana untuk ke luar negeri mungkin? Ada. Mau cek cocok apa enggak gimana Sekalian gitu. Tapi menyiapkan. sekarang cukup dari dokter hematologinya aja sih untuk autoimunnya itu kan. Darahnya semuanya dicek 3 bulan ini sih bagus alhamdulillah. Badannya udah Sudah normal. Tapi dengan bantuan obat. iya. ya tapi benar Tapi kemarin sempat umur hidup Hah? minum obat itu apa umur hidup? Jadi dokternya Kata bilang, dokternya sih ini lagi terapi ya. Kalau memang nanti dilihat hasilnya, kalau memang bagus, terus dikurangi. Kan aku sehari 3 kali. Nanti 3 bulan sekali nanti berobat ke dokter. Kalau misalnya bagus dikurangi jadi sehari 2 kali. Masih bagus dikurangi lagi nanti sehari sekali. Jadi ada kemungkinan untuk lepas obat kalau memang responnya bagus di Ya. tubuhnya nih. Sejauh ini kan masih 3 bulan pertama, sehari minum 3 Masih 3 pil kali. aman. Babe, kalau Babe, boleh tahu sempat hasil medis itu menurut dokter apa sih penyebabnya? Nggak tahu, jadi memang autoimun itu penyakit yang tidak ada penyebabnya. Ada faktor genetik mungkin? Faktor genetik juga enggak. Ya, dokternya juga bingung. Dokternya juga kalau dari kita kan juga baca Dan ini juga tidak artikel-artikel. menular, ke anak aku juga nggak menular gitu. Jadi kita baca juga artikel, dokternya juga bilang kalau dibilang penyebabnya si autoimun anaplastik itu juga kita nggak tahu, nggak ada penyebab pastinya gitu ya. Jadi emang termasuk penyakit langka. Jadi kalau di search tahu lah anemia plastik itu termasuk penyakit yang langka, yang penyakit yang ketidakmampuan tulang sumsum untuk memproduksi darah. Jadi kalau di daerah-daerah itu kan obatnya sangat susah. Iya, obat. Jadi kalau di daerah tuh alternatifnya setiap 2 minggu atau sebulan sebulan sekali transfusi darah. Seumur hidup harus transfusi darah karena nggak bisa menghasilkan darah tubuhnya. Itu kalau di daerah-daerah gitu, karena kan kalau kata dokter tuh di daerah-daerah juga kekurangan dokter hematologi kan. Dokter hematologi itu sangat jarang di Indonesia.
paling di Indonesia cuma 150, satu Indonesia. Jadi Iya. di daerah-daerah tuh yang tidak ada dokter hematologi atau obat itu jadi transfusi gitu. Iya. Sekarang maintenance-nya gimana sih? Mungkin kalau mengurangi kegiatan di job sendiri atau gimana? Sekarang Enggak sih, sejauh ini udah mulai kemarin doang kayak abis dari rumah sakit itu kan memang masih belum terlalu fit kan, dokternya bilang sambil kita lihat terapinya. Sekarang udah 3 bulan sih udah mulai beraktivitas lagi, udah keluar kota lagi, insya Allah. Yang penting obatnya masih tetap diminum. Pola hidup jadi berubah. Jadi lebih sehat gitu mungkin. pola hidup dalam 2 tahun terakhir aku memang menjalani pola hidup ya. Jadi Pola hidup sehat. Iya Selama emang ini dia mah- tuh sehat kan, emang enggak, dua tahun terakhir kan aku memang rajin diet. iya, olahraga. Terus kalaupun konsumsi minum serat, terus olahraga, memang lagi nggak ada pola hidup sehat, nggak macem-macem. Tapi pas lagi malah hidup sehat ini malah tahu sakitnya itu. Aku tanya, "Dok, aku udah pola hidup sehat kok. Sakit ya?" "Oh iya, memang ini penyakitnya bukan kalau kayak DBD penyebabnya nyamuk. Kalau ini memang nggak ada penyebabnya, jadi memang nggak tahu aja gitu. Belum tahu penyebabnya Kalau apa." autoimun itu belum tahu tuh penyebab pastinya apa gitu. Iya, jadi ya memang ya udahlah gitu, memang udah sakit aja gitu. Bang Babe benar nggak sih kemarin katanya sempat kesulitan mencari kantong Iya, darah? kekurangan ya. Iya. Ternyata PMI itu kan ada daerah-daerahnya ya. Jadi kayak misalnya aku dirawat di Jaksel, untuk daerah PMI Jaksel tuh habis waktu itu. Habis. Cari ke Jakarta Utara, ke Jawa itu kan habis juga pada saat itu. Karena yang aku cari itu bukan hanya darah, tapi Trombosit. kayak trombosit. Trombosit itu warnanya bukan merah, kayak kita waktu COVID itu ada plasma kuningan. Jadi yang dicari kuning, nah itu sulit tuh. Karena Jadi dia yang dicari itu trombositnya sih, karena kan trombositnya sempat 12.000, normalnya kan 150.000 kan. Ya. Jadi itu yang buat. Kalau darahnya sih ada, tapi itu trombositnya itu yang sulit gitu. Sempat minta pertolongan Kaisang juga itu bener nggak sih? Waktu Lebih tepatnya tangan kanannya lah gitu, si Arinya Kaisang gitu, minta tolong. Nggak langsung ke dia, tapi dibantu, alhamdulillah jadinya dapat. Tapi Kak, setelah peristiwanya ada yang harus dipantang nggak sih? makanan-makanan Mungkin mungkin dari pola hidupnya ada yang dipantang gitu. nggak boleh kecapean mungkin atau apa? Karena obat autoimun itu katanya merangsang apa? Jadi tuh obatnya tuh kayak asam gitu ya. Jadi Iya, obatnya tuh asam gitu, jadi merangsang apa asam sih? lambung. Asam lambung. Asam lambung. Gitu. Jadi Jadi paling aku nggak bisa, yang tadinya aku doyan pedas, jadi aku sekarang nggak tahan pedas. Berat badan ngaruh turun juga nggak sih Kak Makin selama juga. naik dia abis keluar dari rumah sakit. Karena minum vitamin kan, harus makan iya. vitamin. Naik 10 kilo. Sempat kepikiran jual koi emang ya sama koi. Oke. Sempat kepikiran jual koi sama mobil emang. Iya, pikiran. Karena Ya itu tadi, karena dirawat di rumah sakit, jadi buat Nggak ada yang make. Nggak ada yang gitu. make. Aku juga nggak ngerti maintenance koi. iya, jadi dia kan nggak ngerti melihara. Ayo. Makasih.